Oke, kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara kita menghitung pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB. Namun, sebelum memasuki contoh bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pengertian pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada bulan September 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau disingkat dengan PDRD. Atas dasar tersebut, pemerintah mengalihkan di perolehan hak atas tanah dan pembangunan atau disingkat dengan PBHTB dan pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau disingkat dengan PBBP2 menjadi pajak daerah. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan mulai tanggal 1 Januari tahun 2014. PBB Perdesaan dan perkotaan merupakan pajak daerah kabupaten atau kota, sedangkan untuk PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat. Nah, subjek pajak PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut: mempunyai hak atas tanah, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak PBB, menurut pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak PBB adalah objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan menurut pasal 3, objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi, bangunan, pedesaan, dan perkotaan adalah: yang pertama, digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Lalu yang kedua, digunakan semata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Lalu yang ketiga, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengambalan yang dikuasai oleh desa, atau tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Lalu yang keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Lalu yang kelima, digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan. Nah, tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau disingkat dengan PBBP2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 80, tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dari jual objek pajak kena pajak atau disingkat dengan NJOPKP, sedangkan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau disingkat dengan NJOPTKP paling rendah adalah 10 juta untuk setiap wajib pajak, dan nilai jual objek pajak kena pajak ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sama dengan tarif dikali dengan NJOP dikurang dengan NJOP TKP. Nah, untuk contohnya sendiri misalnya Tuan Yunus memiliki objek pajak yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Misalnya tanah seluas 500 meter dengan nilai jual 500.000 per meternya. Nah, rumah seluas 200 meter dengan nilai jualnya 600.000 per meternya. Hitunglah besar pajak bumi bangunan yang terutang jika diketahui besar NJOP/TKP adalah 10 juta dari tarif yang dikenakan sebesar 0,1%.
Nah, sebelum kita menghitung pajak bumi dan bangunan, kita harus mencari NJOP-nya terlebih dahulu. Nah, NJOP itu adalah nilai jual objek pajak. Nah, untuk tanah sendiri, kan tadi sudah dijelaskan di soal tanah ukuran 500 meter. Nah, harganya tuh 1 meter itu 500.000. Berarti 500 meter dikali dengan 500.000. 500 meter ini berasal dari soal tanah seluas 500 meter. Lalu 500.000 ini berasal dari soal juga, yaitu nilai jual 500.000 per meter. Berarti 500 meter dikali dengan 500.000, berarti total nilai jual objek pajaknya adalah 250 juta untuk tanah. Nah, untuk bangunan 200 meter. 200 meter ini berasal dari soal, yaitu memiliki rumah seluas 200 meter. Nah, 600.000 ini berasal nilai jual. Nilai jual atau disebut dengan NJOP, nilai jual objek pajak, yaitu sebesar 600.000 per meternya. Berarti 200 meter dikali dengan 600.000 berarti 120 juta. Nah, nilai jual objek pajak tanah ditambah dengan bangunan berarti totalnya itu 370 juta. Kan tadi nilai jual objek pajak tanah kan 250 juta. Nah, nilai jual objek pajak bangunan kan 120 juta. Berarti 250 juta ditambah 120 juta. Berarti totalnya 370 juta. Lalu nilai jual objek pajak tidak kena pajak 10 juta. 10 juta ini berasal dari soal. Kan telah dijelaskan tadi, hitunglah besar PBB yang terutang jika diketahui besar NJOP-TKP sebesar 10 juta. Jadi kita masukinlah NJOP-TKP. NJOP-TKP itu adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak, berarti 10 juta. Nah, NJOP-nya 370 juta dikurang dengan NJOP TKP 10 juta berarti 360 juta. Ini adalah NJOP untuk perhitungan PBB atau pajak bumi bangunan. Lalu selanjutnya PBB terutang. PBB terutang adalah rumusnya 0,1% dikali dengan 360 juta berarti 360.000 hasilnya. Nah, 0,1% ini berasal dari tarif. Kan dijelaskan di soal dengan tarif yang dikenakan sebesar 0,1%. Berarti kita masukin 0,1% di sini. Nah, 360 juta ini berasal dari sini. 360 juta ini berasal dari NJOP untuk perhitungan PBB. PBB adalah pajak bumi bangunan. Jadi 0,1% dikali 360 juta berarti 360.000. Berarti orang ini harus membayar pajak bumi bangunan sebesar 360.000. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mencari pajak bumi bangunan. Jangan lupa like, subscribe, and share ke seluruh media sosial yang kalian miliki. See you on my next video.